buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, kalian bisa mencobanya? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Materi kita hari ini yaitu gelombang, bunyi, dan cahaya. Ada yang tahu nggak? Bunyi dan cahaya itu apa? bunyi adalah getaran, kalau cahaya adalah energi yang membantu sinar matahari. Cahaya adalah energi yang membantu mata melihat benda. Benar-benar. Yeay! Ada yang tahu contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Seperti Ada kayak suara. cahaya. Suara media. Suara musik. Ada yang lain? Suara Suara mobil, aja. suara orang bekerja. Ya benar. Contoh cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya senter, pantulan di cermin, pelangi setelah hujan. Selanjutnya ibu akan memberikan soal ya. Sebelum kalian mengerjakan soal tersebut, ibu akan menampilkan video di YouTube terlebih dahulu. Halo teman-teman, ketika mendengar musik favorit, kamu pasti merasa senang dan ingin bersenandung. Ketika ibu menjelaskan di depan kelas, kamu pasti mendengarkannya dengan cermat. Dan ketika bersekolah di pagi hari, hatinya kamu akan mulai. Nah, semua kejadian ini melibatkan hal yang sama, yaitu bunyi. Bunyi terlihat tahu dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu, sepatutnya kita tahu ya tentang bunyi. Di video kali ini, kakak akan membahas apa itu bunyi, jenis dan kasih makna, dan apa sih manfaat bunyi dalam kehidupan kita. Apa itu bunyi? Bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Saat kamu menunjukkan misalnya, senar gitar di petik akan bergetar sehingga dihasilkanlah bunyi. Gitar juga dapat dimainkan dengan beragam nada. Tinggi atau rendahnya nada pada alat musik disebabkan oleh perbedaan frekuensi. Frekuensi yang tinggi akan menghasilkan nada yang tinggi, sedangkan frekuensi yang rendah akan menghasilkan nada yang rendah juga. Selain frekuensi, ada juga getaran yang menentukan keras lemahnya bunyi. Contohnya, sumber bunyi yang ada di tubuh kita sendiri. Iya, pita suara. Saat hendak berbicara, pita suara akan bergetar untuk dapat menghasilkan bunyi. Getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang keras. Misalnya saat kita sedang berteriak. Sebaliknya, getaran pita suara lemah jika kita berbisik. Apa saja jenis bunyi? Tahu nggak kalau sebenarnya banyak loh bunyi yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia? Bunyi yang bisa didengar oleh manusia disebut bunyi audiofonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau yang nggak bisa didengar, yang frekuensinya rendah di bawah 20 Hz dikenal dengan bunyi infrasonik, sedangkan yang frekuensinya tinggi di atas 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Jadi, apa aja sih bunyi yang tidak bisa kita dengar? Contohnya bunyi infrasonik, yaitu bunyi gempa bumi dalam tanah. Bunyi kencang yang biasa terdengar saat gempa bumi itu dihasilkan di atas tanah, seperti bangkai bergoyang atau gerakan manusia. Dalam tanah ada bunyi batu dan tanah yang berbeda yang bisa didengar oleh manusia. Selain itu, banyak hewan yang berkomunikasi dengan menghasilkan bunyi infrasonik.
menggunakan sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat melalui medium. Medium yang dapat dipakai adalah gas padat, cair, ataupun gas. Saat gawai kamu berdetik, bunyi dari gawai akan merambat melalui udara di sekitarnya. Udara merupakan contoh medium perambatan bunyi yang berupa gas. Makanya bunyi gawaimu bisa terdengar sampai ke telingamu. Kalau gawai tersebut di laut dan tidak rusak, kamu juga bisa mendengar detiknya karena bunyi merambat di air. Tapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, misalnya saat di luar angkasa. Jadi kamu tidak akan bisa mendengar desikan gawaimu kalau sedang berada di luar angkasa ya. Tapi para astronot di luar angkasa tetap bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan alat bantu. Kedua, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak dan berpori, misalnya busa, gabus, kain, bol, atau karpet. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut dengan peredam bunyi. Bunyi yang sudah diserap akan terdengar lebih lemah atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Ketiga, bunyi dapat dimantulkan. Bunyi dapat dimantulkan jika mengenai benda yang padat dan keras, seperti tembok atau dinding, besi, dan batu. Benda yang dapat memantulkan bunyi disebut dengan gunting pemantul. Ada 3 jenis bunyi pantul. Bedanya ini berdasarkan jeda waktu antara bunyi asli dan pantulannya terdengar di telinga kita. Jika terdengar bersamaan, maka bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kamu menyari di kamar mandi yang sepi dan tertutup, suaramu akan terdengar lebih keras karena bunyi pemantul diarahkan dekat dengan mulut sebagai sumber bunyi. Jika bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai, namanya gaung. Gaung menyebabkan bunyi aslinya jadi tidak terdengar jelas. Nah, untuk menghindari gaung, dinding dan lantai bioskop biasanya dilapisi dengan karpet untuk meredam bunyi. Dan jika bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai, namanya gema. Gema terjadi kalau jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi sangat jauh. Gema sering terjadi di gua-gua atau lembah-lembah. Kalau kamu pernah dengar suara yang berulang-ulang di tempat-tempat seperti itu, artinya suara kamu bergema. Nah, berikutnya kita bahas ya, apa saja manfaat bunyi dalam kehidupan. Apa saja peran bunyi? Pertama, komunikasi. Musik yang indah adalah berita, percakapan, atau bunyi-bunyi dalam kehidupan kita. Bunyi-bunyi ini memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Banyak hal kalau tidak ada bunyi, kita mungkin harus pakai isyarat tangan dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memanfaatkan bunyi untuk komunikasi satu sama lainnya. Selain dengan pita suara, hewan juga memanfaatkan bagian tubuh yang lemah untuk berkomunikasi. Misalnya, gajah menggunakan lidah untuk memberitahu panjang gunanya pada gajah lainnya, atau memperingatkan adanya bahaya. Buaya jantan meletakkan kepalanya di air untuk menarik perhatian gajah betina. Kedua, navigasi. Bunyi sebagai navigasi atau petunjuk jalan terutama banyak digunakan oleh hewan yang aktif di malam hari, misalnya kelelawar dan burung walet. Ketika kelelawar terbang, bunyi ultrasonic yang dikeluarkan akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Dari pantulan tersebut akan terdeteksi berapa jauh jarak benda-benda tersebut. Ketiga, peralatan. Bel di sekolah, bimbingan gawai adalah semua peralatan yang berfungsi untuk memberitahu tentang suatu kejadian, misalnya berakhir kelas atau adanya pesan masuk. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan bunyi dalam peran kecil di dalam peralatan. Contohnya, ekor
Selanjutnya Ibu akan memanggil satu kelompok untuk maju di depan ya. Ibu ajak terlebih dahulu. Kelompok A silakan maju. Baik Bu. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKPD yang telah saya kerjakan. Di sini ada pasangkan dengan konsep yang tepat. Wajah terlihat di cermin, diinikan dengan pantulan cahaya. Pensil dalam air tampak bengkok diinikan dengan pembiasan cahaya. Lalu bel sekolah terdengar diinikan dengan perambatan bunyi dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa soal di sini yang saya jawab. Bunyi berasal dari benda titik-titik. Saya menjawab berbunyi. Kedua, ada cahaya dapat membantu manusia untuk melihat. Dan ketiga, bunyi dapat merambat melalui titik-titik media. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Saiful. Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Dikerjakan ya anak-anak. Baik Bu. Kerjakan sendiri-sendiri atau berkelompok Bu? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ada yang tahu kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Tidak tahu. Saya Bu. Ya apa Saiful? Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal. Gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang ini tidak bisa merambat di ruangan hampa. Nah, Ya benar. Sudah ya materi kita hari